Oke, pada video kali ini aku akan membahas seputar audiens ya guys. Halo guys, ketemu lagi dengan Alvan di sini di channel SkyUp Digital. Banyak banget yang tanya, "Bang, bahas dong custom audience, Bang, bahas dong lookalike audience, Bang, bahas dong audience itu seperti apa sih di TikTok Ads, konsepnya seperti apa?" Oke, jadi pada video kali ini aku akan buat ya video dari pertanyaan-pertanyaan kalian seputar audience guys ya. Jadi simak sampai habis. Check it out guys. Sebelum itu kalian jangan lupa ya buat subscribe guys, buat like video ini kalau ini berguna buat kalian. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, para penggiat digital marketing atau mungkin mereka yang punya brand atau bisnis. Share guys ya supaya channel ini makin berkembang guys. Oke, lanjut ke materinya guys. Jadi audiens ini gunanya untuk apa sih? Jadi audiens ini itu gunanya untuk kita membuat audiens yang sudah kita dapatkan guys, kayak gitu. Nah, audiens ini itu banyak banget sumbernya, bisa kita buat dari sumber-sumber yang ada guys ya. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk membuat lookalike audience, kita bisa manfaatkan ini untuk retargeting kayak gitu ya. Ibaratnya kita bisa memetakan kayak gitu ya. Audiens ini tadinya itu datangnya dari mana? Misalkan audiens ini itu dia yang mungkin yang sudah payment. Audiens ini itu mungkin dia yang cuman add to cart aja kayak gitu. Nah, itu nanti audiensnya bisa kita gunakan untuk retargeting atau targetin iklan ulang kayak gitu guys ya. Oke, langsung aja kita ke dashboard supaya lebih paham. Check it out. Nah, di sini guys, ini adalah tampilan dashboard TikTok Ads-nya ya guys. Nah, ini adalah tampilan dashboard. Balik lagi, ini adalah Ads Manager untuk eksperimen, untuk ngasih tutorial ke kalian. Jadi, mohon dimaklumi kalau ini masih kosong guys ya. Nah, terus untuk kita membuat audiens itu di mana sih, Bang? Oke, di sini nih, kita lari ke tools ya. Lari ke tools, terus di sini ada menu audience ya. Nah, tapi ini nggak bisa diklik nih yang atas. Jadi kalian bisa klik yang ini, Audience Manager. Nah, Audience Manager. Nah, jadi nanti ya audience ini yang bisa kalian gunakan, baru bisa kalian gunakan kalau sudah available kayak gini, ada tandanya hijau kayak gini. Nah, kalau misalkan yang masih kayak gini, unavailable, itu berarti belum bisa dipakai. Karena apa? Karena size-nya ini masih 0 kayak gitu. Nah, ini size-nya masih 0. Ini wajar ini karena apa? Ini adalah Ads Manager untuk eksperimen. Jadi ya mau dimaklumi lah kalau misalkan berantakan ya. Nah, jadi untuk kita membuat audience ya, itu kita langsung ke sini nih, Create Audience. Nah, di sini ada dua menu, Custom Audience atau Lookalike Audience. Pilih yang mana? Kita bisa pilih Custom Audience ya. Custom Audience untuk kita membuat audience baru gitu. Baru kalau misalkan kita sudah punya custom audience yang sudah tersedia, kita bisa buat lookalike audience-nya atau audience serupa. Kayak apa? Lanjut aja kita bikin ya custom audience-nya dulu. Nanti aku jelaskan lebih dalam terkait lookalike audience kayak gitu. Oke, kita buka custom audience. Nah, di sini ada banyak pilihan nih ya untuk kita membuat audiens itu dari mana ya. Kita memetakan audiens itu dari mana aja kayak gitu ya. Kita bisa membuat dari banyak sumber kayak gitu. Nah, dan nanti audiens yang sudah kita buat ini bisa kita gunakan untuk retargeting kayak gitu ya guys. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa select an audience type. Tipe audiensnya kita bisa setting guys ya. Yang pertama di sini ada customer file. Nah, jadi ini kita bisa membuat audience dari customer file yang kita punya guys ya. Misalkan ini dari apa ya? Kita punya nomor telepon, nomor WhatsApp atau email ya yang tapi kontak itu yang sudah mereka daftarkan TikTok kayak gitu. Itu baru kita bisa masukkan sebagai custom audience di sini kayak gitu. Nah, lalu ada engagement. Kita bisa membuat custom audience dari engagement atau interaksi yang sudah terjadi ya, interaksi yang sudah melihat, yang sudah klik, yang sudah berinteraksi dengan konten kita kayak gitu. Nah,
terus di sini ada app activity. Ya, ini kalau misalkan kita khusus yang kita iklanin itu adalah aplikasi ya. Misalkan seperti aplikasi Shopee, GoPay, Gojek gitu-gitu, mereka pakai app activity, aktivitas di aplikasi mereka kayak gitu. Mereka bisa jadikan sebagai audiens mereka kayak gitu. Untuk apa? Untuk nanti mereka targetin ulang gitu dengan iklan yang mungkin hard selling ya di fase-fase BOFU atau bottom of funnel kayak gitu. Nah, lalu ada website traffic nih. Nah, ini kita bisa membuat audiens dari traffic yang ada di website kita kayak gitu. Nah, nanti kita di sini tapi harus pasang pixelnya dulu, TikTok pixel kita harus pasang dulu. Nah, keterangannya use TikTok pixel to create a list of people who visited or took specific action on your website ya. Jadi di website kita atau landing page kita ya, ketika kita sudah pasang pixel, di sana kita bisa atur eventnya. Event ini maksudnya aktivitasnya kayak gitu ya. Aktivitas di website kita itu bisa terekam, ke tracking gitu ya. Misalkan mereka view konten atau cuma lihat websitenya itu view konten ya, view page atau gitu gampangnya lah. Atau mungkin mereka klik button, atau mungkin mereka add to cart kalau misalkan landing page kita ada add to cart-nya, atau mungkin purchase ya. Nah, itu nanti kita bisa set di event ya di situ gitu. Nah, website traffic. Nah, kalau kalian menggunakan landing page atau website, kalian harus menggunakan pixel ya untuk kalian bisa membuat audiensnya, dan ini bisa digunakan lagi menjadi untuk retargeting nantinya kayak gitu guys. Ya, itu sih gunanya. Nah, lalu di sini ada lead generation ya. Create a list of people who view or submit an instant form in a lead generation ad kayak gitu. Nah, jadi di lead generation itu gunanya ya kalian buat audiens dari lead yang sudah kalian dapatkan ya. Itu biasanya bisa terjadi kalau kalian menjalankan campaign lead generation kayak gitu. Kalian perlu mengkonekkan tools CRM di situ, entah itu Salesforce, entah itu Zapier dan lain sebagainya ya. Nah, terus di sini ada business account ya guys. Business account. Nah, jadi kalian bisa membuat list of people who followed or interacted with your business account on TikTok. Nah, kalian bisa membuat audiens dari orang-orang yang sudah follow akun bisnis kalian, atau mungkin mereka yang sudah berinteraksi dengan akun bisnis kalian. Jadi kalian bisa tuh bikin audiens orang yang follow ya, audiens orang yang interacted atau interaksi dengan akun bisnis kalian. Jadi nanti kalian bisa targetin ulang tuh audiens yang sudah kalian buat itu kayak gitu guys. Nah, terus di sini ada shop activity. Nah, ini digunakan untuk membuat audiens dari aksi yang terjadi di TikTok Shop kita guys. Entah itu dia melakukan pembelian, atau mungkin dia initiate checkout aja kayak gitu, atau dia view konten aja, atau detail page aja kayak gitu. Nah, itu nanti bisa kita buat audiensnya. Yang terakhir di sini ada offline activity ya. Jadi ini bisa kita buat di sini dari aktivitas offline yang terjadi kayak gitu guys. Oke, jadi aku nggak akan menjelaskan semuanya. Mungkin di sini aku akan jelaskan yang paling banyak digunakan, yaitu shop activity dari TikTok Shop ya guys. Nah, jadi mungkin banyak pertanyaan ya, Mas, kalau misalkan kita pakai TikTok Shop, apakah perlu install pixel juga? Nggak perlu guys. Jadi untuk custom audience-nya itu kita bisa langsung gunakan shop activity-nya kayak gitu. Karena ini kan langsung jadi salah satu dengan platform TikTok gitu ya. Jadi kita nggak perlu install pixelnya gitu di situ gitu. Langsung aja pakai shop activity. Oke, untuk membuatnya kita gampang banget ya. Langsung aja klik shop activity di sini. Lalu kita pilih ya. Kita pilih kita mau membuat audiens dari aktivitas yang mana kayak gitu. Nah, misal nih aku mau targetin orang-orang ya, atau mungkin aku mau membuat audiens dari orang-orang yang sudah add to cart, atau dia masukkan ke keranjang aja tapi belum bayar kayak gitu. Ya udah, aku pilih add to cart.
selama berapa hari ya. Jadi ini kerekamnya itu selama berapa hari. Aku coba pilih yang 30 hari ya. Jadi nanti orang yang add to cart selama 30 hari itu masuk di audience ini kayak gitu guys. Nah, terus di sini kita bisa pilih nih shopnya mana. Nah, aku coba pilih ini ya, following shop dari akun aku sendiri kayak gitu. Terus di sini kita juga bisa exclude ini kecualikan kayak gitu guys. Tapi aku nggak kecualikan, cuman langsung aja gini. Nah, terus di sini aku kasih nama aja guys. Karena ini add to cart 30 hari, aku kasih nama kayak gini aja lah. Akunku add to cart 30 day. Nah, gini lah ya. Nah, lalu di sini ada fitur auto refresh atau enggak nih, bisa kita bisa kita matiin atau aktifin kayak gitu. Loh, ini fitur untuk apa, Mas? Nah, jadi auto refresh ini itu kita kalau misalkan diaktifin ya, itu bisa auto refresh atau restart ulang gitulah gampangnya ya, dari awal lagi selama 30 hari. Misalkan sudah 30 hari yang ke-1 ya, balik ke-1 ya, itu balik lagi dari awal kayak gitu recordingnya. Bagus mana? Kalau aku prefer auto refresh aja guys. Jadi selama 30 hari itu audiens kalian supaya bisa refresh terus kayak gitu. Nah, ini ada reach and frequency. Jadi kalau misalkan audiens ini mau dipakai untuk reach and frequency campaign, kalian bisa aktifin aja. Tapi enggak juga nggak masalah sih, tergantung kalian kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian tinggal confirm aja kayak gitu. Nah, ini nih, ini udah jadi ya. Jadi di sini udah jadi akunku add to cart 30 day. Nah, custom audience, shop activity. Nah, size-nya di sini masih 0 nih. Masih 0. Jadi di sini masih unavailable. Jadi masih belum bisa dipakai, guys, ya. Nah, Mas, itu bisa dipakai kapan? Baru bisa dipakai kalau ini udah available kayak gini nih, udah hijau. Ini kok 0, Mas? Ya, ini mungkin ada ini. Nah, kayak gini nih, udah available. Jadi di sini udah bisa dipakai nih. Ya. Ini lookalike audience banyak karena ini adalah audiens serupa gitu dari ini kayak gitu, guys. Ya. Nah, kayak gitu. Ini untuk custom audience ya. Nanti kalau misalkan di sini udah jalan iklannya, nanti pasti di sini size-nya ini bertambah dia. Jadi selama add to cart-nya selama 30 hari itu berapa nih baru bisa dipakai kalau udah di atas 1000 gitu, baru sudah available. Jadi itu nanti semakin besar size-nya, misalkan seperti ini, ya. Semakin besar size-nya itu makin bagus, akan makin bagus kayak gitu. Nah, jadi pastikan akan terus jalan ya. Kalian di awal harus bikin lah paling nggak kayak gitu ya. Nah, itu untuk custom audience. Sekarang gimana sih kalau kita membuat lookalike audience? Oke, kita buat lookalike audience di sini, create audience, pilih yang lookalike audience ya. Lookalike audience adalah audience yang mirip-mirip atau serupa dengan custom audience yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Jadi ini source-nya apa? Source-nya ini kita harus pilih custom audience yang sudah available atau yang sudah tersedia. Loh, Mas, ini kok nggak ada? Berarti ini custom audience-nya belum available semua kayak gitu. Nah, jadi misalkan tadi untuk yang ini nih, untuk yang add to cart ya, add to cart selama 30 hari dia sudah available. Nah, kita bisa buat audience yang serupa, entah itu dari behavior atau kebiasaan dia di TikTok ya, atau interest dia itu serupa dengan ini, itu bisa kita buat kalau misalkan sudah available nih ya, sudah available, sudah di sini size-nya sudah mencukupi gitu. Nah, kita pilih lookalike audience, nanti di sini pilih yang ini, yang akunku add to cart 30 day itu kayak gitu. Kita masukin di sini. Ini content source-nya bisa omit, bisa contain. Jadi kalau misalkan omit ini adalah nggak masuk ya, ibaratnya itu benar-benar pure lookalike audience kayak gitu. Kalau misalkan yang contain itu yang custom audience itu masih masuk gitulah, intinya ke dalam audience lookalike itu kayak gitu. Aku pilih omit aja. Nah, terus di sini sistemnya dimana bisa kita pilih Android atau iOS, pilih all aja gak masalah kalau misalkan kalian nggak memperdulikan itu. Terus di sini placementnya kita pilih TikTok karena memang di TikTok ya kita gunakan. Terus kita bisa select nih dari lokasinya di mana, kita pilih Indonesia aja ya.
kayak gitu. Nah, di sini ada audience size-nya, ada narrow, balance, sama broad. Itu apa, Mas? Nah, jadi aku coba jelaskan. Narrow ini sempit, guys. Kalau kita pilih narrow, jadi audience-nya itu, lookalike audience-nya itu akan semakin mirip ya, akan semakin mirip dengan custom audience yang tadi sudah kita buat di awal, kayak gitu. Nah, tapi ini nanti jumlahnya akan semakin kecil, semakin sempit, kayak gitu. Nah, kalau balance ini dia nggak terlalu mirip, cuman nggak mirip gitu. Jadi di tengah-tengah gitu ya, seimbang, balance. Nah, kemudian ada broad. Broad ini dia agak luas ya, agak luas ya. Kemiripannya itu kecil banget gitu, tapi dia jumlahnya cukup banyak kayak gitu. Nah, untuk saran dari aku bikin yang balance aja gitu biar ya seimbang, terus kasih nama aja nih. Lookalike to card 30D misalkan gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi, reach and frequency mau dipakai atau enggak silakan, nggak masalah. Nah, aku gini aja cukup, terus confirm aja kayak gitu. Ini nggak bisa karena apa? Karena di sini nggak ada nih, nggak ada yang available kayak gitu. Nah, karena ini cuma contoh, nggak masalah ya. Kalian klik confirm aja. Tapi ini harus tersedia nih sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari custom audience yang sudah kalian buat kayak gitu, guys ya. Jadi itu adalah cara gimana kita untuk membuat audience, entah itu custom audience, entah itu lookalike audience. Udah Bang, terus ini audience ini dipakainya di mana? Oke, kita coba langsung ke create ad ya. Kita bisa buat iklan, misalkan kita membuat iklan produk sales ya, TikTok Shop. Namanya kita coba test audience gini aja. Lalu kita continue. Nah, audience ini dipakai ketika kita set di bagian sini, test audience ya. Nah, jadi nanti ini dipakai di bagian sini nih. Ini kan ada nih menu audience nih. Nah, kita gunakan di sini nih ya. Kalau misalkan audience kita ini udah terpenuhi, nanti akan muncul nih. Tapi kalau misalkan nanti nggak available ya, itu nanti nggak ada di sini. Kita nggak bisa pilih. Harus kita buat dulu nih. Kita harus buat dulu. Bisa kita buat di sini, create new, atau dari cara yang tadi kayak gitu, dari tools terus ke audience manager, itu juga bisa. Nah, misal kita mau targetin ulang atau retargeting orang-orang yang dia sudah page view atau dia sudah lihat landing page kita selama 30 hari misalkan gitu, bisa kita pakai ini kayak gitu. Jadi nanti iklan ini akan akan terkena ke orang-orang, hanya ke orang-orang yang sudah visit website atau landing page kita gitu. Cuman ini to narrow, sangatlah sempit gitu, cuman 0 sampai 1000 aja gitu, dan itu selalu terlalu kecil untuk audience target gitu. Jangan sampai to narrow. Nah, harus paling nggak balance gitu ya. Di sini harus balance gitu. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk retargeting. Nah, bisa juga kita exclude nih. Misal ya, oh aku jalanin iklan ini mau mengecualikan orang-orang yang sebelumnya sudah lihat landing page atau website kita gitu. Itu orang-orang itu nggak mau aku kenain iklan lagi. Kita bisa exclude audiensnya kayak gitu. Yang tadinya dia sudah page view ya, atau sudah lihat landing page kita selama 30 hari misalkan, kita kecualiin orang-orang yang tadinya sudah dapat ya, sudah lihat landing page atau website kita, itu nggak akan dapat lagi kayak gitu, guys. Nah, itu sih cara paling simpelnya kayak gitu ya. Semoga kalian paham. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham, bisa langsung aja komen ya di kolom komentar di bawah. Nanti kalau ada waktu aku buatin videonya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa terus berkembang. Kayak gitu, guys ya. Dan jangan lupa, guys, kalian yang ingin belajar TikTok Ads, kalian bisa ya lihat video aku yang lainnya. Di situ sudah aku jelaskan sedemikian rupa ya, semudah mungkin untuk diikuti oleh orang-orang awam kayak gitu, guys. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Saya Elvan, founder dari Skyap Digital. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam sukses semuanya, guys. Semangat!